Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Wasiat takwa senantiasa diterdengarkan kepada seluruh umat muslim, seluruh umat yang mengaku sebagai seseorang yang beriman, untuk senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan di tingkat ketakwaan yang sebelumnya, haqqul tuqati, tingkat sebenar-benarnya takwa. Lalu bagaimana maksud dari tingkat sebenar-benarnya takwa? Yaitu ketakwaan yang dapat mengimplementasikan 3 konsep kesempurnaan di dalam keimanan. Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rabbul Alamin, merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah di dalam hati, di dalam qalbu yang paling dalam, lalu diucapkan dengan lisan sebagai pembuktian dan diimplementasikan dalam perbuatan, yakni dalam mengimplementasikan seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan tingkat level ketakwaan kita sehingga bisa dimaksud dalam haqqul tuqati atau sebenar-benarnya takwa, yakni dengan membaca kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, karena di dalamnya termaktub berbagai macam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga termaktub larangan-larangannya yang bisa digunakan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi Al-Qur'anul Karim bukan saja hudan linnas atau petunjuk bagi manusia, akan tetapi Al-Qur'anul Karim di dalamnya juga memuat kebesaran-kebesaran dan juga keistimewaan di dalamnya, sehingga Allah menyebutnya sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan satu-satunya mukjizat yang masih eksistensinya bisa kita rasakan hingga saat ini. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Perlu kita definisikan terlebih dahulu apa arti mukjizat. Mukjizat berasal dari akar kata arjaza yang artinya lemah, dan kemudian juga secara istilah
Mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan karena eksistensinya. Lalu apa yang dilemahkan oleh Al-Quranul Karim? Yang dilemahkan adalah kemampuan oleh orang-orang agar tidak menentang eksistensi dari Al-Quran itu sendiri. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Al-Quran bisa sampai melemahkan penentang-penentang yang menentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya? Karena Al-Quranul Karim memiliki berbagai macam keajaiban dan juga keistimewaan di dalamnya yang tidak mampu ditandingi oleh bacaan atau kreasi manapun. Apa keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim? Yang pertama adalah jika seseorang ditantang untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quranul Karim, niscaya orang tersebut tidak akan mampu untuk membuat hal yang serupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan jika kamu tetap ragu tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada salah satu hamba-Mu, fa'tu bi suratin min mithli, maka buatlah dengan hal yang serupa. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, fa in lam taf'alu, dan bila kalian tidak mampu, walau taf'alu, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu, fattaqun narallati, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takutlah kepada neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu tipe manusia apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu uiddat lil kafirin, yaitu orang-orang kafir yang menentang dan juga mengingkari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, akankah tantangan yang sangat luar biasa ini ada yang ingin menerimanya? Tentunya saja ada. Walaupun manusia merupakan makhluk yang lemah, akan tetapi karena kesombongan yang sangat luar biasa, ada yang berani untuk menerima tantangan tersebut. Salah satu contohnya adalah Musailamah Al-Kadzdzab yang dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Kadzdzab, yang merupakan tingkat tertinggi dari seorang pendusta karena dia mengaku sebagai seorang nabi. Dikisahkan Musailamah Al-Kadzdzab pernah bertemu dengan Amr bin Ash, lalu bertanya, wahai Amr bin Ash, bagaimana keadaan sahabatmu yang mengaku sebagai nabi itu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Amr bin Ash menjawab, dia telah diturunkan sebuah surah yang sangat luar biasa yang memiliki arti yang sangat mendalam. Apakah surah itu? Yaitu surah Al-Asr. Lalu dibacakanlah surah tersebut dari ayat awal hingga ayat akhir, wal asr hingga akhir ayat. Lalu seketika Musailamah Al-Kadzdzab tertegun dan berpikir secara keras. Lalu Amr bin Ash menjawab, wahai Musailamah Al-Kadzdzab, apakah engkau juga memiliki kreasi ataupun syair yang mirip atau bahkan menyerupai yang diturunkan Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu Musailamah Al-Kadzdzab menjawab, ya, aku memiliki syair yang menyerupai apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia membacakan syair itu, ya wabbu, wahai bulu, innama anta bi'udu wa sod, sesungguhnya kamu hanyalah dua telinga dan dada, wasairukan nafrun nafr, dan jenismu adalah gemar untuk membuat bangga liar. Lalu seketika Amr bin As menjawab, wahai Musailamah Al-Kadzdzab, bukan hanya aku yang mengetahui bahwa engkau adalah seorang pendusta yang sebenar-benarnya pendusta, tapi engkau sendirilah yang mengetahui bahwa sesungguhnya engkau adalah pendusta sebenar-benarnya pendusta. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, bisa kita bandingkan dengan syair yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab yang merupakan salah satu penyair yang sangat handal di zaman tersebut, telah membuat sebuah syair yang menyerupai kitab suci Al-Quran, namun di dalamnya tidak mengandung keajaiban-keajaiban ataupun makna yang secara mendalam di dalamnya, dan juga tidak memiliki gaya bahasa, kosakata ataupun makna yang sangat mendalam sehingga kita bisa tersentuh di dalam hati kita untuk berbuat kepada kebaikan, dan juga atau bahkan tersentuh hingga meneteskan air mata karena maknanya kosong
kosong, tidak ada makna sama sekali. Lalu kita bandingkan dengan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya memiliki gaya bahasa yang sangat indah, disusun secara sistematis dan kontekstual, menggunakan kosakata yang presisi dengan konteks-konteks yang ada, sehingga dapat menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat membuat kita hati kita luntur dan juga lemah, sehingga dapat meneteskan air mata. Sidang jemaah rahimakumullah. Namun apakah hanya itu kebesaran yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim? Tentunya tidak. Jika kita lihat relevansi di antara ilmu pengetahuan dan teori yang ada pada saat ini, jika kita bandingkan dengan Al-Quran mampu untuk menunjukkan teori-teori dan kebenaran-kebenaran yang baru ditemukan pada saat ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan di dalam Al-Quran 15 abad silam, di mana pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan tidak sebegitu matang karena terbatasnya infrastruktur dan juga teknologi yang mendukung. Salah satu fakta yang bisa kita ulik di dalam Al-Quran adalah tentang dua lautan yang tidak bisa bertemu. Di lokasi Selat Gibraltar yang merupakan titik pertemuan di antara laut yang berasal dari Samudra Atlantik dan juga laut yang berasal dari Laut Mediterania tidak bisa menyatu karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, dan seolah-olah di tengahnya terdapat pembatas yang membatasi sehingga kedua lautan tersebut tidak bisa bertemu. Para ahli menjabarkan bahwa hal ini bisa terjadi karena kedua lautan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang ditinjau dari yang pertama, suhu air tersebut, yang kedua ditinjau dari kerapatan partikel atau massa jenisnya, yang ketiga ditinjau dari salinitas ataupun konsentrasi garam yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran fakta ini sudah terkulik, sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan di dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang berarti dan kami telah membiarkan kedua lautan tersebut mengalir berdampingan, dan di antara kedua lautan tersebut ada yang rasanya tawar lagi segar dan ada yang rasanya asin lagi pahit, dan keduanya terdapat pembatas yang membatasi seolah-olah kedua lautan tersebut tidak bisa dipertemukan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak hanya satu fakta yang bisa kita kulik dari Al-Quran. Terdapat berbagai macam fakta-fakta yang bisa kita dapatkan jika kita ingin mendalami kitab suci Al-Quran. Fakta yang kedua adalah tentang kegelapan di dalam lautan. Manusia sendiri tidak bisa mendalami atau menyelam ke dalam lautan hingga kedalaman 40 meter, dan jika dia memaksa untuk mendalami atau menyelami lautan tersebut lebih dari 200 meter, maka niscaya dia akan hancur berlubur karena air merupakan suatu fluida yang di dalamnya terdapat tekanan hidrostatis yang bila manusia menyelam di dalamnya tentunya akan hancur berlubur. Namun, Al-Quran sudah menjelaskan tentang fakta tentang kegelapan lautan yang dimaktubkan di dalam surah An-Nur ayat 40 yang berbunyi atau seperti keadaan orang kafir yang seperti gelap gulita di dalam lautan yang dalam. Fakta ini telah dimaktubkan di dalam salah satu buku juga yang berjudul Oceans, yang menyatakan bahwa di kedalaman 200 meter cahaya matahari sudah hampir sukar untuk ditembus di dalam lautan tersebut, dan di kedalaman 1000 meter sudah tidak ada cahaya yang bisa menembus lautan tersebut. Lalu fakta selanjutnya, di dalam lautan, di dalam kedalaman lautan terdapat gelombang. Jadi tidak hanya di permukaannya saja, tapi di dalam lautan tersebut juga tersimpan gelombang yang dinamakan gelombang internal. Dan fakta ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surah yang sama, di surah An-Nur ayat 40, maujun min fawqi mauj, yang diselimuti gelombang demi gelombang. Lalu juga terdapat fakta bisa kita ketahui bahwa di dalam lautan terdapat lapisan-lapisan kegelapan. Di dalam 200 meter dan 1000 meter kegelapannya berbeda, ditinjau dari intensitas cahayanya. Dan fakta ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, zulumatun min fawqihi mauj, yaitu kegelapan yang berlapis-lapis.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, fakta selanjutnya yang bisa kita kulik dari kebenaran Al-Quran adalah tentang mumi Fir'aun. Ada seorang peneliti yang bernama Maurice Bucaille yang merupakan peneliti asal Prancis yang mengotopsi jasad Fir'aun pada saat itu. Dan ditemukan di dalam jasad Fir'aun terdapat gumpalan atau tingkat konsentrasi garam dalam tingkat yang tinggi yang menunjukkan, yang mengindikasikan bahwa Fir'aun dahulu pernah tenggelam. Tapi Allah abadikan fakta ini di dalam surahnya, di dalam ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 50. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami telah tenggelamkan Fir'aun dan sesungguhnya kamu juga mengetahuinya. Lalu sang profesor bingung, kenapa jasad Fir'aun bisa sesempurna itu, sedangkan jasad-jasad mumi lainnya telah hancur bergerubur. Lalu seseorang muslim menyatakan surah Yunus ayat 92 bahwa kamilah yang telah menyelamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Lalu seketika itu profesor tersebut masuk ke dalam agama Islam, ad-dinul Islam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah terbukti bahwa Al-Quranul Karim bukan merupakan hanya hudan linnas atau petunjuk bagi manusia, akan tetapi barang siapa yang ingin mendalami dan juga mentadaburi isi atau substansinya, maka terkuak berbagai macam keajaiban dan juga keistimewaan di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Aku qauli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran selain difungsikan sebagai hudan linnas atau petunjuk bagi manusia, di dalamnya bagi barang siapa yang ingin mentadaburi dan juga mempelajari Al-Quran, di dalamnya termaktub berbagai macam fakta dan juga teori yang bisa kita kulik kebenarannya hingga pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk bisa membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa menerima agama Islam, ad-dinul Islam, dan juga substansi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima hidayah, sehingga kita bisa senantiasa menerima hidayah tersebut dan bisa berjalan di atas jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.